Wanita itu tidak menyangka akan melihat pemandangan aneh seperti itu saat dia melihat ke langit. Tiba-tiba awan hitam besar muncul di langit. Yang membuatnya ketakutan adalah ketika tetesan air hujan mengenai tanah, keluarlah asap putih disertai suara mendesis dan daun-daun pun terkorosi dan berlubang. Hatinya tiba-tiba hancur dan dia segera menyadari bahwa ini mungkin hujan asam yang dapat membunuhnya seketika. Tanpa berpikir panjang, wanita itu langsung memacu mobilnya dengan kecepatan penuh dan melesat masuk ke dalam hutan seperti orang gila. Putri dan suaminya masih di sana. Pada saat yang sama, sang putri yang berada jauh di dalam hutan juga memperhatikan sesuatu yang aneh di langit. Awan gelap yang tampaknya menyelimuti kota membuatnya secara naluriah merasa takut, dan ia pun segera berlari menuju kandang. Tepat sebelum awan gelap mematikan hendak jatuh di atasnya, dia akhirnya bertemu kembali dengan ayahnya. Ayah dan anak itu segera bersembunyi di kandang tanpa sempat mengatur napas. Tak lama kemudian awan hitam melayang di atas kepala mereka, dan hujan asam yang mengerikan pun turun dengan deras, menyebabkan tetesan air hujan langsung jatuh ke tanah. Asap putih mengepul seolah bumi tengah mengerang kesakitan. Pada saat itu mobil wanita itu sampai di depan kandang bagaikan kilatan petir. Sang suami bereaksi sangat cepat, meraih selembar kampas untuk melindungi dirinya dan putrinya dan mengambil risiko terkorosi berlari ke dalam mobil. Wanita itu tidak berani menunda sama sekali. Dia menginjak pedal gas dan melesat pergi bersama keluarganya, berusaha mati-matian untuk lolos dari bayang-bayang awan gelap kematian. Namun mereka tidak berkendara jauh sebelum mereka menghadapi kemacetan lalu lintas yang serius. Mereka yang terkena hujan asam menderita borok di kulit. Mereka melolong kesakitan, berlarian dan mati-matian memukul-mukul kaca mobil, berharap orang-orang di dalam akan menyelamatkan nyawa mereka. Namun dalam adegan kiamat ini, semua pintu mobil terkunci rapat dan tidak ada seorang pun yang berani membiarkan orang-orang yang terkontaminasi hujan asam mendekat. Menatap neraka di bumi di hadapannya, wanita itu tidak ragu lagi. Dia memaksa berjalan menembus kemacetan dan kerumunan. Demi putri dan suaminya, dia harus berjuang keluar dan mencari bangunan untuk berlindung dari hujan sesegera mungkin. Tidak lama kemudian, awan-awan menghilang, meninggalkan dunia yang hancur akibat hujan asam. Mobil mereka bertiga segera berkarat dan mogok di pinggir jalan. Keluarga tiga orang itu tidak punya pilihan selain meninggalkan mobil dan berjalan di tanah mati ini mencari tempat untuk berlindung dari angin dan hujan. Untungnya mereka segera menemukan sebuah pabrik terbengkalai di pinggir jalan. Walau kosong dan sedikit menyeramkan, setidaknya itu memungkinkan mereka terhindar dari bahaya untuk sementara waktu. Setelah beristirahat malam, saat fajar tiba mereka meneruskan perjalanan melarikan diri. Pada saat ini semakin banyak orang muncul di jalan membentuk kerumunan besar pengungsi. Semua orang berpergian bersama-sama. Satu-satunya harapan mereka adalah menemukan tempat yang aman untuk tinggal.